Saat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Ayub pasal yang ke-11 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Maka berbicaralah Zofar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni, dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan, dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari.
engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tenteram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Kolose 2. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan oleh bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan mengkukannya kepada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia,
Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadat buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan hati yang teguh, ya, saudara, jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari. Bukan cuma baca, saudara, tapi juga sampai rema. Baca, renungkan, lakukan, baca, renungkan, lakukan, sambil terus sertai dengan ada pengampunan senantiasa di hatimu. Dan selalu ada belas kasih, bukan kasihan tapi belas kasih. Berdiakonia, ya, kasih makan orang-orang miskin, kamu siapin makanan tiap hari. Saya jamin itu akan jadi rema itu. Kalau sudah jadi rema, selalu baru setiap pagi, ya. Kemarin selalu diajarin, ya, dalam beberapa hari ini, ya, di padang gurun yang menghalangi kamu masuk tanah perjanjian karena kamu ngeluh terus, komplain ini komplain itu, ngeluh, saudara. Ya, ketika kamu ngeluh tiap hari, ya akibatnya ya segala macam roh jahat masuk. Keluhan pertama, keluhan kedua, ya nanti ada mulai sakit ini, sakit itu. Ya, nanti ada mulai tamak, serakah, jengkel, sirik, jealous. Wah, mulai tuh semua, ya, pikiran-pikiran jahat di hatimu. Akhirnya kamu keluar, mulut kamu penuh dengan fitnahan, mulut kamu penuh dengan sumpah serap. Akhirnya mulut kamu penuh dengan segala yang tidak baik. Dimulai dari apa, saudara? Ucap syukur. Ya, dimulai dari ucap syukur. Nah, sekarang ini lagi tren, ya, saudara, ya, filsafat baru dalam menghadapi kehidupan, ya. 5 hal dalam menghadapi kehidupan, saudara, ya, bagus-bagus, ya, banyak motivator, tetapi terakhir si Mario Teguh gugur, saudara, ya. Dia sendiri tidak bisa menjalankan ajarannya dia sendiri, ya kan? Gagal, wah, caci maki orang se-Indonesia, ya. Ternyata hidup tidak semudah bacotnya Mario Teguh, saudara. Iya kan? Kalau Mario Teguh waktu itu langsung terima anaknya, ya, ayah memang salah kalau ada salah, tapi kita harus bereskan beberapa yang harus dibereskan. Udah kan? Golden way. Oh, aduh, saudara, ya. 5 kan begitu, saudara. 5 hal kan begitu, saudara, ya. Selalu kan. Tapi masalahnya kita banyak sekali berfilsafat. Kenapa kita banyak sekali berfilsafat? Karena kita pengen tahu formula kehidupan, kan? Ayo. Mengapa Anda mencari berbagai macam filsafat? Anda belajar, ya. Kalau ada kata-kata bijak di Facebook itu, muhot langsung di-share yang banyak, saudara, ya. Kata-kata berhikmat yang bijak, saudara. Begitu kamu ketemu kata gundulmu peang, saudara. Wah, pendeta Anda boleh ngomong gundulmu peang. Anda bilangnya begitu, saudara, ya. Padahal ketika saya ngomong gundulmu peang, saudara, itu berbagai macam artinya, saudara. Ya kan? Berbagai macam artinya. Dari mulai kamu mengucap syukur, kepalamu ndak peang, ya, sampai kamu bertobat, karena ternyata sampai gundulmu peang pun kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Ya kan? Sampai kepalamu peang sekalipun, saudara. Ini banyak sekali makna dari kata gundulmu peang. Nah, tetapi yang paling penting, banyak sekali kita mendengarkan omongan-omongan yang bukan firman Tuhan. Contoh, ya, kalau Anda yang suka fitness, berhentilah makan sebelum kenyang.
Nah, ternyata, wah dulu saya suka mengutip kata-kata itu saudara ya, karena itu ya, dulu ada guru fitness saya, personal training, keren ya saudara ya. Dulu waktu saya tinggal di Palembang itu ada personal training, berhentilah makan sebelum kenyang. Fitness bukan sickness, binaraga bukan binasaraga. Dia selalu kata-kata yang begitu saudara ya. Oh, bagus-bagus katanya, sampai ketawa terus saudara ya, sama Ana itu ketawa ya. Fitness itu bukan sickness ya, maksudnya itu kamu tuh bobok sampai badanmu pada sakit semua gitu loh saudara, saking niatnya kamu fitness itu loh sampai badannya. Terus binaraga, kamu kan mau binaraga, membina ragamu, tapi jangan sampai ragamu binasa gara-gara kecapean gitu loh maksudnya dia. Ya, berhentilah makan sebelum kenyang. Lu saya nyoba saudara, berhenti makan sebelum kenyang. Belum kenyang, udah kenyang belum sih. Saya berhenti supaya, waduh kelaparan saudara, geragas saudara. Saya ke rumah orang, saya ngemil ini, ke rumah lagi bertamu lagi, saya ngemil, saya comot lagi. Jadi geragas saudara, kurang asem. Firman Tuhan bilang apa? Engkau akan makan sampai kenyang. Makanlah sampai kenyang. Yang tidak boleh kamu makan sampai muntah-muntah. Makan sampai itu nggak boleh saudara, dosa. Yang itu apa? Hawa nafsu. Makan sampai di luar batasmu. Ya makan tadi ya, 1 Korintus 11 itu ya. Makan nggak ya, itu banyak yang sakit. Kamu harus berbagi makananmu. Makan secukupnya sampai kenyang. Anak-anak saya makan semua kenyang. Ya, karena anak saya makan kenyang, anak saya tenang di rumah. Bapak anakmu kan kayak setan semua, kayak apa itu Tasmanian Devil itu saudara. Kenapa anakmu kayak Tasmanian Devil? Rata-rata karena anakmu lapar, ya kan? Anakmu lapar, jadi dia beringas saudara. Coba kasih kenyang dia, udah tenang dia anteng. Anak saya dua-duanya kenyang, ya. Saya tahu persis itu ya, firman Tuhan, kau akan makan sampai kenyang. Saya bilang, udah kenyang, udah cukup ya, jangan sampai muntah. Ya kan? Saya kan tahu kan seberapa, udah kenyang ya, sudah jangan sampai muntah, nanti lagi kita punya banyak. Ya, kita punya banyak, jangan sampai muntah, nggak boleh, cukup. Ya, kita ajarin dia untuk makan cukup, tapi kenyang, sehingga tenang dia. Kalau anak lapar, kamu lihat tuh anak-anak jalanan lapar loh. Wah, saya dulu lapar. Saya ya beringas saudara kemana-mana yang geragas. Ya kan? Ngeri saudara ya kalau anak yang kelaparan itu, anak-anak kalau kelaparan. Tapi seringkali kamu punya anak lagi lapar nggak dikasih makan, begitu jamnya makan dia sudah kenyang. Mungkin dia sudah jajan tempat lain kan? Wah, kamu paksa makan, kamu cubitin sampai dia makan saudara. Wah, tambah beringas anakmu, tambah brigas, bukan beringas, brigas ya. Wah, tambah beraul, tambah pencilakan anakmu saudara, kayak Tasmanian Devil. Kamu pengen punya anak, jangan bilang itu turunan, enggak, saya dulu juga brigas, nggak karu-karuan saudara, karena lapar, geragas. Tapi begitu kamu kasih kenyang anakmu saudara, ya anak saya dua-dua kenyang, ya tenang, dia tahu ya kenyang dia. Ya, waktunya makan, kasih makan. Jangan sampai dia kelaparan, starving. Ya, karena apa? Kamu lupa masak, lupa apa, enggak boleh saudara. Selalu ada beras. Kalau kita selalu masak nasi, apalagi sekarang zamannya rice cooker, bisa panas terus saudara ya. Tetapi anak saya, ya tidak harus makan nasi dari dulu. Anak saya, ya boleh makan es krim, boleh makan roti. Jadi kalau sudah makan roti, ya sudah. Itu ya, yang tidak boleh makan permen kebanyakan. Ya, tapi kalau makan roti, makan es krim, makan kue tart, makan martabak, kita selalu siapin tuh. Kalau kita pergi mau jauh ya, kita punya makanan roti banyak. Nggak boleh ciki-ciki juga. Kalau sudah makan roti, sudah makan roti atau nasi, dan baru boleh makan ciki, saudara. Karena ciki itu kan tidak bergizi. Ya, itu saudara. Bahwa firman Tuhan itu selalu benar, engkau akan makan sampai kenyang. Dan biarlah anak kita makan sampai kenyang supaya tenang. Ketika firman Tuhan berkata, ya, engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Maka sungguh-sungguh akan menjadi pemimpin, saudara. Ya, ketika dia menjadi seorang pemimpin, firman Tuhan bilang apa? Barang siapa ingin menjadi pemimpin, kamu harus melayani.
Tapi filsafat berkata apa saudara? Kamu tidak boleh menunjukkan kelemahanmu di depan anak buah. Betul enggak? Filsafat berkata kamu tidak boleh tunjukkan kelemahanmu di depan anak buahmu. Ada banyak sekali nasihat-nasihat palsu, saudara. Jangan, saudara. Jangan takut kalau kamu punya kelemahan. Ya, jangan pernah takut kalau kamu punya kelemahan. Sehingga kamu tidak hidup dalam kemunafikan. Tetapi belajar melayani, belajar memberi, belajar menyediakan diri. Ya, saudara ya. Mungkin pertama orang tidak percaya sama kamu. Yang kedua, ketiga, dia tidak percaya dengan kamu. Belajar, kalau kita adalah pemimpin, belajar kita melayani, saudara. Melayani yang lain. Ya, dan seringkali nggak enak ya, saudara ya. Gengsi ya. Rendah hati itu diinjak loh, saudara. Nah, itu fakta. Barang siapa rendah hati, barang siapa melayani, diinjek, saudara. Percaya, saudara, diinjek. Jangan khawatir, saudara. Nggak apa-apa orang injek kamu. Ya, nggak tahan, Pak. Nah, kamu berarti bukan pemimpin. Kalau kamu tidak tahan diinjak, kamu bukan pemimpin, saudara. Kalau kamu tidak tahan dipres, kamu bukan pemimpin. Seorang pemimpin itu sanggup ya, menanggung segala tekanan. Karena apa, saudara? Ketika kamu diinjak, ketika kamu diremehkan, ketika kamu dihina, itu bagus buatmu. Kamu harus tetap berkarya. Orang tidak pernah menyangka, tiba-tiba boom, ternyata kamu lebih daripada orang-orang lain. Orang boleh underestimate. Jangan ragu, saudara. Saya sering kasih tahu Marcel. Ya, saya sering kasih tahu hamba Tuhan semua yang dekat dengan saya. Ketika orang dekat dengan saya, ya saudara ya, orang akan meremehkan saya, saudara. Ya, banyak orang meremehkan saya. Orang akan nggak nganggap saya. Kenapa? Karena baju saya murah. Ya, bukan bolong-bolong, murah. Orang tahu baju saya murah. Pakai jaket apa segala macam, kita murah. Kita nggak pernah beli barang mahal. Oh, saya kemarin ada dikasih ya di tengah jalan waktu di Paris ya. Waktu di Paris lagi melongo, kita lagi foto-foto, ada orang kurang ajar, saudara ya. Ngalang-ngalangi saya foto, saudara ya. Paris pemandangannya bagus, mobil palang di depannya. Jadi kan kita nggak bisa ambil foto bagus, ketemu mobil dia yang jelek, saudara. Ya nggak jelek sih, mobil Fiat baru ya. Nggak jelek juga. Terus dia ngeliatin saya ngeliatin orang, kenapa ngeliatin saya. Akhirnya dia setelah nggak tahu ngapa, terbentuk dia panggil saya, saudara ya. Panggil saya, dia ngobrol, ini ada jaket buat kamu, bagus sekali. Ya, saudara ya. Oh, jaket apa? Iya, pokoknya jaket bagus sekali. Terus sama itu buat istrimu. Ukurannya pasti beda, saya bilang. Pasti pas saya itu desainer, dia bilang. Wow, tampangnya kumal begitu. Saya ini desainer, dia bilang. Saya ini desainer, pasti ukurannya pas buat kamu. Kasih saudara jaket, saudara. Bukan jaket mahal-mahal banget ya, sudah biasa jaket, tapi dari itu Emporio Armani itu ya. Saya baru tahu tuh ya, harganya kalau nggak salah sekitar 200 euro, saudara ya. Lumayan ya, saudara ya. Saya seumur umur nggak pernah tuh pakai jaket Emporio Armani yang asli. Ya, biasanya palsu, saudara. Asli yang ngasih desainernya sendiri. Saya itu desainernya, dia bilang. Di Paris ya, saudara. Ini saya itu desainernya. Dia punya banyak tas itu. Memang dia bagi-bagi sama dia rupanya. Dia bagi-bagi. Dia pilih random orang gitu ya. Nah, mungkin ya cacat produksi atau apa juga, ada jahitannya apa. Kalau saya, oh iya memang ada tisikannya yang sedikit gak bagus ya. Ini pasti pas buat kamu. Ini pasti buat pas istrimu. Dia ngeliat itu istrimu kan ya. Ini pasti pas buat kamu. Kasih sepasang, saudara. Baru tuh saya pakai jaket bagus. Ya tetap yang murah ya, bukan yang harga sampai puluhan juta juga. Saudara, orang akan meremehkan kita, saudara, ketika kita pakainya nggak bagus. Nggak apa-apa, itu bagus, saudara. Ya, lebih baik orang remehin kita daripada orang iri sama kita. Nah,
orang ngeremehin kita, dia tidak menjegal kita. Yang ada, ya dia ngeremehin aja. Selama dia ngeremehin kita, kamu kerja, saudara. Persiapan yang bagus, saudara. Nggak ada orang ganggu kamu. Karena orang ngeremehin kamu. Tetapi suatu ketika, kamu bikin gebrakan, saudara. Orang melongo semua. Ya, underdog itu enak, saudara. Tapi kalau kamu sudah high, kamu ditonton. Makanya banyak pengusaha-pengusaha, dia tidak suka high, tidak suka publikasi, dia tidak suka menonjol. Biasanya orang-orang yang sukses itu orang yang tidak suka menonjol. Pengusaha saya bilang ya, bukan artis. Biasanya orang-orang itu suka merendah. Kenapa? Dia nggak mau capek dengan wartawan, dia tidak mau capek dengan pujian. Repot, saudara. Orang muji itu repot tuh, kamu ngadepi orang muji loh, saudara. Ya kan? Karena begitu kalau dia muji-muji kamu, terus kamu kan jadi serba salah kan, jadi grogi kan. Tapi kalau orang nggak mau tahu dengan kamu sibuk berkarya, fokus. Firman Tuhan ajarkan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, belajar melayani. Dan iya, dilayani kamu akan diinjak, kamu akan direndahkan, kamu dihina, saudara. Tapi berbahagialah, sebab kalau kamu tetap merendah, semua berkat-berkat jasmani itu tetap sama kamu. Ayo, berbahagialah orang yang rendah hati, karena dia akan memiliki bumi, dia akan mewarisi haaretz, material jasmani, saudara. Kalau kamu rendah hati, kalau kamu sombong, walaupun kamu pintar, biasanya ya kalah sama yang rendah hati, walaupun dia goblok, walaupun dia nggak lulus SMA, tapi dia rendah hati. Biasanya duitnya banyak, biasanya karena dia rendah hati, dia nggak perlu barang mahal, dia kumpulin uangnya, saudara. Dia nggak perlu beli-beli, dia kumpulin uangnya, dia nggak perlu pamer. Ya, saya punya saudara orang yang rendah hati, saudara ya. Dia nggak pernah beli apa-apa, santai, slow, saudara. Nggak kere juga, biasa, ya biasa, hidupnya biasa, saudara. Tetapi anaknya sekolah di luar negeri semua, saudara. Hidupnya biasa, nggak ada barang-barang mahal, Louis Vuitton, apa yang harga tas miliaran. Nah, tapi anaknya sekolah di luar negeri semua. Ya, sampai doktor semua di luar negeri. Ya, sampai dokter semua, sampai pokoknya masih mau. Bukan beasiswa, dibayari sendiri sama orang tuanya, nggak nunggu-nunggu beasiswa. Saudara, ada hal saksi Kristus, tanganku, kakiku, semua lakuku, menghadirkan Yesus bagi sesama. ya, yang kamu tidak perlu pamer. Tetapi dunia, filsafat dunia, kalau kamu menunjukkan kelemahanmu, kamu akan diinjak. Oh iya, tapi orang yang rendah hati, dia akan mewarisi negeri. Ayo, kamu mau pakai filsafat dunia atau mau pakai perkataan firman Tuhan? Saudara, filsafat dunia berkata orang baik mati muda. Mengapa orang baik mati muda, saudara? Tetapi firman Tuhan, kalau engkau hidup menurut firman Tuhan, akan lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan buatmu, saudara. Panjang umurmu, lanjut umurmu kalau kamu baik. Mengapa filsafat dunia berkata orang baik mati muda? Karena dia sebenarnya bukan baik, tapi apa? Naif. Nah, Anda harus bedakan orang baik sama orang naif. Kemarin sudah sering bolak-balik saya bilang, bedakan antara orang punya belas kasih dengan orang yang mudah kasihan. Kalau kamu mudah kasihan, kamu itu naif, goblok, tolol, bloon, dom-dom. Tapi kalau kamu punya belas kasih, kamu punya hikmat, saudara. Kalau orang yang gampang kasihan, duit ngombrol terus, saudara. Sampai anakmu mau bayar sekolah aja nggak bisa, bayari anaknya tetangga, kamu kan goblok, saudara. Siapa yang begini di sini? Ngacung, tobat kamu.
kok ada banyak yang telepon saya ya. Iya nih, suamiku nih kalau sama tetangga itu baiknya minta ampun, padahal anaknya belum bayar sekolah. Aku pengen keplak ndase, saudara. Saya jadi ingat papi saya soalnya, saudara ya. Anaknya tetangga di sekolahin saya 6 bulan belum bayar. Kan dom-dom stoma, saudara. Oh iya, saudara. Papi saya akhirnya menyadari, ya, utamakan keluarga ya. Papi itu belajar punya mengasihi, tapi papi salah. Kalau papi pernah jahat, pengen jadi baik, ya itu jadi naif, ya. Jadi naif. Kalau kamu baik tanpa hikmat, ya, kamu jadi naif, kamu jadi dimanfaatkan orang, ya. Kalau saya nolong, saudara. Begitu saya tolong nggak benar, saya stop bener. Tega. Oh pendeta Pak, enggak urusan, saudara. Kamu jangan ngomong saya pendeta, ngomong saya enggak urusan. Kalau saya stop ya saya stop, saya enggak urusan. Kalau itu udah bahaya buat saya dan keluarga saya stop beneran, saudara ya. Oh di sini kita banyak, saudara ya. Kita kasih nih ya abonemen kereta, saudara. Terus mereka umpamakan kan, kalau kamu asylum, kamu tidak bisa punya rekening sendiri, ya saudara ya. Maka dia harus pakai rekening saya untuk bayar kereta. Kalau nggak kereta mahal, lalu kita kumpul orang-orang asylum itu di gereja kita. Lalu dia umpamakan lalu ke sana, pergi sini, pergi sana, saudara ya. Tapi dia sendiri tidak mau datang ke gereja. Hari Sabtu dia pergi ke tempat lain, padahal keretanya kita yang nalangin dulu. Nanti kita bayar. Begitu sekali dia nggak mau bayar, saya stop semua, cetak. Saya reject semua auto debitnya, saudara. Tega Pak, tega, saudara. Ya, katanya pendeta, itu aja no. Menghadirkan Yesus bagi sesama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Ayo bersama ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Bukan kamu nolong. Saya harus selamatkan jemaat yang komitmen. Kamu enggak komitmen. Marcel komitmen, Junita komitmen. Kamu enggak komitmen. Ngapain saya ngurusin kamu? Wah kasihan Pak. Enggak kasihan. Kamu kan enggak pergi naik kereta, enggak mati kan? Naik sepeda lah. Kamu kan enggak mati naik kereta.
kecuali kamu butuh makan. Suatu ketika ada orang mau utang sama saya, saudara. Dia tahu kolektornya kita banyak ya, saudara ya. Dia mau utang sama saya. Saya bilang, enggak, saya nggak kasih utang. Kalau kamu butuh beras, saya kirim kamu beras. Kamu katanya pendeta, kamu katanya gini, tapi kejam. Saudaramu sendiri kekurangan. Iya, kamu utang buat apa? Buat, ya saya utang itu karena itu bukan utangnya saya. Saya kudu nalangi utangnya orang. Apalagi kamu goblok nalangi utangnya orang. Kamu sendiri lagi kekurangan, kamu nalangin utangnya orang. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi penanggung hutang sesamamu. Ayo loh, firman Tuhan itu ngajari kita banyak. Jangan kamu ditawan dengan kelihatannya orang ngomong baik ya saudara, nasihatnya baik-baik. Hati-hati saudara, itu firman Tuhan bukan. Teman-temannya Ayub itu banyak ngasih nasihat kepada Ayub, retorika semua saudara. Hati-hati saudara. Ya, kalau kamu mulai beretorika, orang beretorika, kamu lihat, makanya belajar firman Tuhan yang benar. Tiap hari ikut embun pagi dengarkan saudara. Nanti kamu gak naif. Dan ada banyak sekali hikmat dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang benar. Tapi ada yang filsafat yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya menyesatkan kamu. Datang di sini tiap pagi, dengarkan embun pagi, diulang. Saya aja dengarkan khotbah saya sendiri tiap hari, tak dengarkan ulang saudara ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.